Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dalam podcast Balai Besar POM di Mataram, yang dimana ruang berbagi informasi mengenai obat dan juga makanan. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu terkait obat-obatan tertentu. Nah, di sini telah hadir bersama saya ada seorang pemateri tentunya yang sangat kompeten, ada Mbak Sukma. Selamat siang Mbak Sukma. Selamat siang. Oke, jadi dalam podcast kali ini saya dan juga Mbak Sukma di sini akan membahas terkait obat-obatan tertentu. Nah, ketika kita ditanya terkait obat-obatan tertentu, apa sih sebetulnya yang langsung terlintas di benak kita? Mungkin banyak masyarakat yang berpikir itu adalah terkait narkoba, kemudian ada psikotropika dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Tapi ternyata ada salah satu obat yang paling sering dilupakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan obat-obatan tertentu yang sebetulnya tujuannya itu adalah digunakan untuk pengobatan. Nah, tapi kalau dosisnya tidak digunakan dengan benar ataupun indikasi medisnya juga tidak sesuai, inilah yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dan juga terjadinya suatu ketergantungan. Nah, obat-obatan tertentu ini banyak sekali sering disalahgunakan terutama oleh para remaja atau generasi muda yang ada di Indonesia. Maka dari itu sangat penting untuk kita mengulik dan juga membahas, sehingga pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi terkait obat-obatan tertentu ini. Baik, selamat siang Mbak Sukma. Selamat siang. Mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan kita, mungkin Mbak Sukma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Sukma. Saya di sini sebagai ketua tim penindakan. Jadi tugas kami di sini di tim penindakan ini adalah untuk memberikan sanksi hukum kepada pelanggar tindak pidana obat dan makanan. Oke, itu dia profil singkat dari Mbak Sukma yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Baik, kita langsung masuk saja ke topiknya. Pertama, mungkin banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan obat-obatan tertentu, mungkin boleh dijelaskan. Ya, baik. Jadi obat-obatan tertentu ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2025 itu adalah obat atau bahan obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat. Tapi itu bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika yang di atas dosis yang disyaratkan itu akan penggunaan di atas dosis itu akan menimbulkan ketergantungan. Seperti itu. Ada di Perbepom 12 tahun 2025 ini ada obat-obat tertentu baru yang masuk, yaitu ketamin. Jadi saya jelaskan di sini juga obat apa sih yang masuk ke obat-obat tertentu itu. Itu ada tramadol, kemudian trihexyphenidyl, amitriptylin, kemudian chlorpromazine, ada dextrometorphan dan satu ketamin. Haloperidol lagi satu. Ya, itu adalah obat-obat yang ada bersifat sebagai analgesik, ada juga yang digunakan untuk pengobatan gangguan jiwa yang disalahgunakan. Oke, teman-teman, itu sebetulnya dimaksud dengan obat-obatan tertentu ini. Berarti itu bukan hanya sebatas narkotika saja gitu. Iya, benar. Oke, dan juga obat-obatan tertentu ini banyak sekali disalahgunakan, Mbak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan obat-obatan tertentu ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat? Ya, di NTB ini kita banyak menemukan penyalahgunaan obat-obat tertentu, terutama tramadol, trihexyphenidyl dan dextrometorphan. Ini banyak digunakan oleh anak-anak dari remaja sampai ke dewasa. Jadi yang kita lihat di sini mengapa mereka melakukan penyalahgunaan itu, pertama karena dari media sosial, kemudian dari ajakan teman-temannya, teman-teman nongkrong ini, ayo dong coba nih, kalau mau rileks coba minum ini. Nah, dari ajakan itu kemudian ada juga yang merasa ada tekanan, jadi ketika minum obat itu mereka merasa rileks tanpa mereka mengetahui ada efek yang mengikuti di belakang itu, seperti itu. Oke, berarti salah satu penyebabnya juga rasa ingin tahu dari ingin tahu. Juga ada ajakan dari teman mereka tanpa mereka sadar bahwa ini sebetulnya berbahaya. Iya.
Nah, sekarang kalau kita berbicara terkait dampak nih, Mbak, kira-kira dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi obat-obatan tertentu ini selain dari menimbulkan efek ketergantungan? Ya. Boleh dijelaskan? Di sini dampaknya ada 3, dampak cepat, menengah, dan jangka panjangnya. Untuk dampak jangka pendeknya itu bisa menimbulkan halusinasi, jadi kita bisa melihat hal yang sebenarnya tidak terjadi atau merasakan hal-hal yang tidak terjadi, kemudian efek euforia, kita bahagia, excited gitu. Memang mirip seperti efeknya metamfetamin. Ada juga yang menimbulkan efek depresan, efek rileks itu untuk sementara. Kemudian efek jangka menengahnya itu menimbulkan efek ketergantungan, kemudian kecemasan. Jadi ketika tidak dapat mengkonsumsi obat-obatan itu akan menimbulkan rasa cemas ke penggunanya. Jadi dia merasa membutuhkan. Detak jantungnya ini berdebar. Ya, jadi ya seperti orang yang membutuhkan metamfetamin, hampir mirip seperti itu. Nah, jangka panjangnya itu akan mempengaruhi ke kemampuan otak. Dia ada penurunan kemampuan otak, kemudian ada overdosis karena setiap menggunakan obat itu akan meningkatkan dosisnya. Dia ketika dia menginginkan efeknya itu akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Di akhir jangka panjang dia akan kena overdosis, tentu akan berujung ke kematian. Nah, untuk kemampuan otaknya ini, efek penggunaan jangka panjangnya itu akan mengakibatkan orang itu tidak memiliki kemampuan sesuai dengan usianya. Jadi sudah tidak bisa berpikir yang logis. Jadi orang itu tidak akan berguna lagi, itulah istilahnya ya. Itulah yang harus diketahui oleh anak-anak sekarang agar tidak menggunakan obat-obat tertentu tidak sesuai dengan dosisnya. Oke, itu dia teman-teman, dampaknya luar biasa, sangat berbahaya. Mungkin ya tidak bisa kita anggap sepele. Nah, sekarang kita kaitkan dengan peran dari BPOM ini sendiri. Iya. Kita tahu bahwa Balai Besar POM di Mataram tentunya memiliki salah satu tugas untuk mengawasi obat dan juga makanan. Nah, kira-kira bagaimana sih peran dari BPOM ini sendiri untuk mengawasi penggunaan dari obat-obatan tertentu ini? Ya, Balai Besar POM di Mataram, kami adalah UPT dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami memiliki fungsi KIE, penyebaran informasi. Ini kami secara terus-menerus mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak sekolah juga untuk meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan pemahaman mereka bagaimana mengkonsumsi obat yang aman. Kemudian dari fungsi pemeriksaan, kami melakukan pemeriksaan ke sarana-sarana distributor obat, kemudian sarana pelayanan kesehatan, apotik, rumah sakit, toko obat untuk memastikan tidak adanya penyaluran atau diversi ke perorangan atau sarana yang tidak berwenang yang akan bisa menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan obat tertentu ini. Kemudian dari penindakan, dari tim kami itu melakukan sanksi pidana jika menemukan ada orang yang mengedarkan obat tertentu, kemudian kami akan menindak mereka. Kami kenakan sanksi. Kalau sanksi sejauh ini yang paling lama itu 1 tahun penjara. Jadi penyalahgunaan obat-obat tertentu tidak hanya sampai di rehabilitasi saja. Jika kami temukan ada bukti mengedarkan, itu akan kena sanksi pidana, Undang-Undang Kesehatan. Oke, kemudian kita lanjut ke sebetulnya kita berbicara terkait penindakan ya Ibu ya. Mungkin tidak hanya peran dari pemerintah saja, tapi mungkin juga penting sekali peran dari masyarakat itu sendiri. Benar. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu supaya tidak menjadi korban ataupun pelaku dari penyalahgunaan dari obat-obatan tertentu ini? Ya, saya tambahkan lagi tadi, kami di fungsi penindakan juga melakukan penggalangan dengan universitas, kemudian dari sisi akademis, dari criminal justice system, ada kepolisian, kejaksaan, BNN, juga kita melibatkan masyarakat juga, kita melakukan edukasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat-obat tertentu ini. Di samping itu kami juga menyebarkan video-video mengenai akibat dari penyalahgunaan obat-obat tertentu agar masyarakat sadar bahwa
obat-obat tertentu ini bukan obat gitu, penyalahgunaannya itu bukan obat, jadi tidak bisa digunakan sebagai obat-obat sehari-hari seperti itu. Jadi saran kami pada saat kami melakukan KIE ataupun penggalangan dengan masyarakat ataupun dengan stakeholder terkait untuk mengajak bersama-sama baik stakeholder dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, kemudian dari akademisi itu untuk bersama-sama kita dengan lingkungan terdekat lah kita mengedukasi, kemudian kepada masyarakat jika ada masyarakat yang menemukan adanya pengedar atau teman-teman yang menggunakan, silakan dilaporkan ke kami agar kami tindak lanjuti apakah kami akan bina untuk direhabilitasi atau kita kenakan sanksi pidana seperti itu. Nah, mungkin itu dia yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dari obat-obatan tertentu ini. Mungkin bisa saya simpulkan itu ya tadi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dari OOT itu mungkin jangan coba-coba menggunakan obat-obatan yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Kemudian juga gunakan obat-obatan itu sesuai dengan dosis dan juga aturan pakai yang sudah ditetapkan oleh dokter. Dan juga kalau teman-teman sekalian menemukan ada kejadian penyalahgunaan obat, mungkin bisa langsung dilaporkan kepada Balai Besar POM seperti itu untuk nantinya ditindaklanjuti. Nah, kebetulan di zaman yang serba era digital ini banyak sekali kita temukan bahwa obat-obatan itu diperjualbelikan secara online. Nah, kira-kira gimana sih caranya masyarakat itu supaya lebih bijak lagi untuk memilih dan juga membeli obat secara online, dan apakah ini menjadi suatu tantangan yang baru bagi BPOM untuk melakukan pengawasan? Ya, tentu saja. Penjualan obat secara daring atau online ini menjadi tantangan terbesar kami, terutama obat-obat tertentu, karena sekarang itu penjualan obat-obat tertentu itu banyak melalui media daring. Jadi kami juga melakukan pengawasan dengan memantau akun-akun yang menjual obat-obat tertentu, kita akan take down. Ya, kepada teman-teman masyarakat jika menemukan akun-akun yang menjual obat-obat tertentu atau obat-obat yang ilegal atau sediaan farmasi baik obat, kosmetik, pangan yang ilegal, silakan dilaporkan ke Balai Besar POM di Mataram, dilaporkan akunnya, kemudian dilaporkan produk yang dijual di sana untuk kami usulkan di take down. Saya juga bisa menambahkan tips untuk menghindari untuk teman-teman terutama kalangan remaja, pelajar, mahasiswa untuk menghindari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Satu, pilih pergaulan. Ya, lihat-lihat teman kita bergaul, jika dia sudah menawarkan hal-hal yang tidak baik, hindari. Kemudian jauhi alkohol, stres, penanganan stres yang benar, agar jangan sampai kita terjerumus ke penggunaan obat-obat tertentu, dan tentu saja lebih dekat dengan keluarga dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu dia mungkin tips yang harus teman-teman catat ya, karena penting sekali. Dan juga kita tahu bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Kalau generasi mudanya rusak, siapa yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045? Seperti itu Mbak ya. Dan juga sebagai penutup sekarang, apakah ada kesan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda dan juga masyarakat supaya mereka bisa menghindarkan diri gitu dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu ini? Mungkin bisa langsung disampaikan. Sebagai penutup saya berikan quote aja ya. Untuk diingat kepada masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa, terutama para remaja, penyalahgunaan obat-obat tertentu ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keluarga, dan masa depan generasi kita. Jadilah pengguna obat yang cerdas, gunakan sesuai aturan, dan jangan ragu untuk melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan obat. Bersama kita wujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan terlindungi dari obat-obat tertentu. Oke, itu dia sebagai quotes penutup dari podcast kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Sukma yang sudah menemani saya dalam podcast mengenai obat-obatan tertentu kali ini. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa tidak semua obat-obatan bisa digunakan secara bebas. Dan kita harus tentunya memperhatikan petunjuk dan juga aturan dari dokter. Dan juga jangan pernah coba-coba untuk menggunakan obat yang sebetulnya tidak kita ketahui asal-usulnya dengan jelas. Dan juga jangan tergiur oleh pergaulan yang tidak benar seperti itu. Dan kita tahu bahwa kita sebagai seorang remaja di usia sekitar 20-an ini adalah penerus bangsa, maka sudah sepantasnya kita harus memperhatikan lebih
lanjut lagi bagaimana pergaulan kita gitu ya, dan juga bagaimana menggunakan barang-barang ataupun obat-obatan di kehidupan sehari-hari supaya lebih menjamin gitu, dan juga tidak menyebabkan suatu kecelakaan ataupun yang tidak kita inginkan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya dan juga Mbak Suma sampaikan dalam podcast kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.